Buat teman-teman yang mengalami gagal bayar di aplikasi modal nasional, di sini kita akan update lagi mengenai penagihan-penagihan DC lapangan dari aplikasi modal nasional, karena banyak banget dari teman-teman yang menanyakan mengenai penagihannya itu seperti apa. Jadi untuk aplikasi modal nasional ini adalah aplikasi yang memang sudah diawasi oleh OJK ya. Jadi aplikasi ini kalau secara legalitas gak perlu diragukan lagi untuk perizinannya ya. Bahkan di sini untuk pengajuannya juga seperti biasa ya, membutuhkan KTP dan informasi lainnya. Nah, buat teman-teman yang menanyakan mengenai aplikasi ini, apakah DC lapangannya sudah ada yang turun? Jawabannya di sini untuk DC lapangan dari aplikasi modal nasional ini sudah ada yang turun ya. Dan yang saya dapatkan infonya itu masih berada di daerah kota-kota besar seperti Jakarta ya, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, kemudian juga Tangerang ya, itu sudah ada tuh yang didatangi oleh DC lapangannya. Tetapi kalau misalnya teman-teman jauh itu belum tentu didatangi, karena kenapa? Di sini DC yang dimiliki oleh modal nasional ini belum begitu banyak, sehingga ya mereka juga giliran ya datang ke rumah. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi pengguna ya, misalnya ini 5 juta pengguna nih, kita ambil berapa persennya. Nah, dari total orang yang telat bayar dan gagal bayar tersebut, itu tidak bisa didatangi semua dalam waktu 1 bulan. Sekalipun DC ini ketika menagih dalam 1 hari bisa di atas 8 orang. Misalnya nih ada 2 orang di lapangan, turun dalam 1 hari itu bisa ke 8 orang sampai lebih dari ke 10 orang. Jadi ketika misalnya kalian didatangi pada saat itu, belum tentu kalian adalah orang yang didatangi satu-satunya ya. Bisa saja kalian orang yang ke-7 ataupun yang ke-3, itu bisa seperti itu ya. Jadi kalian gak perlu memaksakan untuk mengadakan uang pinjam sana sini untuk membayar pada saat itu. Dan kalian nanti bisa bayarnya itu setelah teman-teman uangnya itu memang ada dari hasil teman-teman kerja kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman memaksakan membayar sisa tagihannya itu dengan pinjam uang sana sini, apalagi sampai sewa pinjol, jangan sampai. Maksudnya sewa yang namanya joki yang bisa hapus pinjol itu gak bakalan bisa, biasanya itu penipuan aja. Nah, di sini memang kalau kita lihat juga dari segi APR-nya yang lumayan tinggi 21%, dan ini untuk jumlah perhitungannya juga kalian bisa lihat secara detail di aplikasi modal nasional. Nah, di sini ada alamatnya ya, Jalan Kresek Raya. Cuman untuk alamatnya menurut saya sih tidak terlalu detail, sehingga kita sangat sulit mengetahui kantor pusatnya, kecuali teman-teman yang bisa melihat data-datanya dari Google kayak gitu ya, di googling di internet itu bisa aja untuk melihat PT-nya ada di mana nih kayak gitu. Seperti itu aja teman-teman, intinya DC-nya sudah ada dan kalian gak perlu panik, karena bagaimanapun ada solusinya.